Kelahiran Pedang Iblis bab 1581 licik. Mencoba menemukan organisasi yang menghabiskan seluruh keberadaannya hidup dalam bayang-bayang bukanlah hal yang mudah. Noah sekarang memiliki pengetahuan tentang keluarga Balro, tetapi dia tidak berhasil mengetahui banyak tentang targetnya. Menurut Pearl Balro, organisasi rahasia itu muncul ketika ingin mengungkapkan dirinya. Beberapa anggotanya dapat dihubungi melalui lokasi tertentu di setiap kota, tetapi Noah tidak memiliki cara untuk mendekati mereka dengan aman. Terlebih lagi, Noah tidak tahu apakah organisasi rahasia tersebut akan menerima utusan dari keluarga Balro. Kekuatan itu mempunyai sel yang berbeda-beda, tapi mereka semua sama-sama membutuhkan kerahasiaan. Mari kita kumpulkan seluruh keluarga Balro untuk saat ini. Akhirnya Noah memerintahkan saat pertemuan dengan para ahli yang ingin mengikutinya dalam misi. Aku akan menyebarkan rumor bahwa aku ingin bertemu dengan organisasi rahasia itu. Aku yakin salah satu sel mereka pada akhirnya akan memutuskan untuk menghadapiku. Kelompok Nuh tidak menampilkan banyak ahli. Pearl, Divine Demon, dan Jordan telah memutuskan untuk ikut bersamanya. Tetapi sebagian besar makhluk di peringkat ketujuh tidak menyukai gagasan untuk terlibat dalam kekacauan lagi. Hanya June, Daniel, dua iblis, Fight, dan Fergie yang memutuskan untuk tetap pergi bersama Noah. Mereka tidak peduli bahwa mereka tidak dapat mengikuti sebagian besar pertempuran karena level mereka yang buruk. Mereka lebih memilih mengambil risiko mati daripada tetap mengasingkan diri lebih lama lagi. Raja Elbas tidak bisa ikut dengan mereka karena dia perlu membantu Alexander dengan teleportasi, dan Wilfred harus bersiap untuk terobosan, jadi dia tidak bisa ikut misi. Theodora umumnya membenci pertempuran, jadi dia mengabaikan undangan Nuh. Banyak binatang ajaib ingin ikut bersama Nuh, tetapi dia memerintahkan mereka untuk tetap tinggal. Dia tidak bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan di dalam wilayah manusia, dan membawa makhluk-makhluk itu bersamanya hanya akan membuat organisasi semakin cenderung memburunya. Tetap saja, Nuh memberi peran penting pada binatang ajaib. Daerah luar sangat luas dan mempunyai banyak daerah yang mempunyai badai yang cukup besar. Makhluk-makhluk itu bisa fokus memperluas wilayah kekuasaannya saat dia pergi. Kelompok itu pergi dengan tergesa-gesa. Mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai kota terdekat, dan tidak adanya teleport akan memaksa mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di negeri musuh. Jordan bertindak sebagai pemandu dan memimpin kelompok melintasi negeri luar sebelum membuat rekannya memasuki wilayah manusia. Para ahli tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan mereka, tetapi mereka masih melakukan perburuan dan istirahat panjang. Beberapa saat kemudian, rombongan mencapai kota Belsier, salah satu pemukiman dekat negeri luar. Tempat itu hanya menampilkan dua penggarap peringkat 8 yang bukan milik keluarga Balro, namun masih memiliki aula prasasti milik pasukan Pearl. Nuh dan Mutiara memasuki kota tanpa repot-repot menyembunyikan tingkat budidaya mereka. Dua penggarap peringkat 8 yang bertanggung jawab atas penyelesaian itu memberitahu organisasi mereka segera setelah mereka mengenali Nuh, tetapi mereka tidak berani melibatkannya. Defying Demon telah menjadi nama terkenal selama beberapa tahun terakhir. Nuh telah melawan para kultivator yang jauh lebih kuat darinya dalam beberapa kesempatan, dan dia seringkali keluar sebagai pemenang. Bahkan ketika kalah, dia berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum melarikan diri. Itu menjadikan Nuh salah satu makhluk paling berbahaya di negeri abadi. Tingkat kekuatan bertarungnya tidak jelas, jadi tidak ada ahli panggung gas yang berani mendekatinya. Kedua pemimpin di kota Belsier membatasi diri untuk meningkatkan pertahanan di gedung mereka dan menunggu bala bantuan. Noah dan Pearl tidak membuang waktu di dalam kota. Mereka terbang langsung menuju aula prasasti keluarga Balro dan memaksa seluruh anggotanya untuk bergabung dengan mereka. Otoritas Pearl bahkan mengizinkan Nuh menghindari ancaman. Para pembudidaya peringkat 7 mengumpulkan sumber daya mereka di dalam aula prasasti dan mengikuti keduanya di langit. Namun, sebelum mereka dapat meninggalkan kota, Nuh berbalik untuk menyuarakan kalimat sederhana. Saya mencari organisasi rahasia, teriak Noah, dan suaranya menyebar ke seluruh wilayah. Kelompok tersebut meninggalkan area tersebut dengan tergesa-gesa dan bergabung kembali dengan Divine Demon dan yang lainnya sebelum meninggalkan wilayah tersebut. Bala bantuan akan segera tiba, jadi mereka harus menghilang di tengah hutan belantara. Kelompok Nuh mengulangi pendekatan yang sama di dua kota berikutnya. Salah satunya adalah salah satu markas utama keluarga Balro, jadi pasukan kecil terbentuk di sekitar Nuh setelah kepergian mereka. Noah tidak menyukai kelancaran misinya. Anggota keluarga Balro jarang mengeluh tentang migrasi paksa mereka, yang hanya membuat Noah semakin paranoid. Dia tahu bahwa keluarga Balro memiliki pengkhianat, tetapi dia tidak bisa membuang waktu untuk menginterogasi orang-orang yang direkrut sekarang. Prioritas Nuh tetap pada organisasi rahasia karena dia takut akan datangnya kesengsaraan lagi. Pearl membenarkan kesediaan mereka untuk meninggalkan wilayah manusia karena takut akan serangan lain, tetapi Nuh tidak bisa mempercayai mereka begitu saja. Dia tetap siap untuk bertindak kapan saja, bahkan jika rekrutan tersebut tidak dapat mengalahkan dia dan rekan-rekannya. Sebuah pesan akhirnya sampai ke buku catatan Nuh.
Raja Elbas membenarkan bahwa Alexander melancarkan kekacauan jauh ke dalam wilayah manusia. Pengalihan perhatian akhirnya dimulai. Kami akhirnya bisa mencapai kota-kota besar sekarang, Noah mengumumkan setelah menerima pesan itu. Kelompok tersebut mulai menyelami lebih dalam wilayah manusia pada saat itu. Noah segera menemukan dirinya berada di depan kota Vagona yang familiar, yang tidak kehilangan aura kedamaiannya pada tahun-tahun itu. Tentu saja batasan dan aturan di kota Vagona tidak berlaku lagi bagi Nuh. 5 pemimpin peringkat 8 yang menguasai pemukiman itu tidak bisa berbuat apapun terhadap kelompoknya, terutama setelah mereka menghabiskan seluruh perjalanan mereka untuk merekrut pasukan baru. Pasukan kecil lainnya meninggalkan kota Vagona dan bergabung dengan kelompok Nuh. Pearl merasa gembira, namun banyaknya aset baru itu hanya membuat Noah semakin khawatir. Namun, sesuatu akhirnya terjadi dan mengubah suasana hatinya menjadi lebih baik. Ketika kelompok itu hendak meninggalkan kota Vagona, Noah memperhatikan bahwa ada satu sosok berkerudung sedang menatapnya dari awal barisan pegunungan. Fergie dan Pearl dengan cepat menjelaskan arti di balik isyarat itu. Organisasi rahasia melakukan itu untuk mengungkapkan keinginannya untuk mengadakan pertemuan. Namun, Nuh harus pergi sendiri. Tetaplah di pegunungan, Noah memperingatkan sebelum berangkat menemui utusan itu. Menentang iblis legiun, sosok berkerudung itu mengumumkan dengan suara wanita ketika Noah menghubunginya. Organisasi rahasia berpendapat bahwa Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar pertemuan sederhana, tetapi kami akan mewujudkannya untuk saat ini. Apakah kamu termasuk salah satu sel yang ingin membunuhku? Noah menggoda utusan itu sebelum mendarat di tanah. Wanita berkerudung itu adalah seorang kultivator peringkat 7 yang sederhana. Berada begitu dekat dengan Noah membuatnya mengerti betapa besarnya auranya. Pengaruhnya bahkan menimbulkan garis-garis hitam di tubuhnya. Ayo bergerak, kata Noah sambil berbalik ke arah utusan itu. Aku tidak pernah pandai menunggu. Rasa dingin merambat di punggung utusan itu dan memaksanya untuk bergerak. Dia dengan cepat membawa Nuh lebih jauh ke dalam barisan pegunungan dan menekan beberapa prasasti yang muncul di jalur mereka. Pemandangan segera berubah. Beberapa gunung menghilang dan memperlihatkan jalan besar yang menuju ke bawah tanah. Noah sedikit ragu sebelum memutuskan untuk mengikuti utusan itu ke dalam bangunan bawah tanah. Dia selalu menyiapkan kartu trufnya, meskipun nalurinya meyakinkannya. Minimnya bahaya tidak membuat Nuh rileks. Begitu keduanya mencapai aula bawah tanah yang besar, Nuh mengenali salah satu dari pembudidaya peringkat 8 yang duduk di meja. Dia melihat Luke menyesap anggur sambil memasang ekspresi liciknya yang ikonik. Kalau begitu, ini penyergapan, seru Noah sambil mengeluarkan auranya. Seluruh keberadaannya siap untuk bertarung, tetapi Luke segera berdiri dan memintanya untuk berhenti. Sel saya akhirnya berubah pikiran, jelas Luke. Kami tidak ingin lagi berurusan dengan Crystal City. Kami siap memberikan dukungan penuh untuk menebus kesalahan kami. Aku hanya ingin membunuhmu, seru Noah sambil menghunus pedang iblis. Apa kamu yakin? Luke bertanya ketika senyum licik melebar di wajahnya. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana para kultivator sederhana berhasil memicu kesengsaraan? Kelahiran pedang iblis bab 1582 penghukum. Nuh mempunyai kebijakan yang tegas terhadap musuh-musuhnya. Luke pernah menjadi bagian dari penculikan teman-temannya, jadi dia harus mati. Namun, dia memiliki informasi yang tidak sabar untuk diperoleh oleh Nuh. Bicaralah sebelum aku membuat tempat ini menjadi berantakan, ancam Noah tanpa menyimpan pedang iblis. Auranya menunjukkan betapa seriusnya dia terhadap seluruh situasi, tapi Luke tetap tidak terpengaruh. Ancaman itu tidak merusak senyum liciknya. Organisasi rahasia selalu mendukung kekuatan yang kuat sepanjang keberadaannya, jelas Luke. Crystal City memiliki peran penting dalam keseluruhan sistem politik di wilayah manusia, jadi kami harus memastikan bahwa kota tersebut tetap berkuasa. Selalu sama dengan manusia dan keberadaan lemah, komentar Noah. Anda sangat ingin mempertahankan gaya hidup Anda sehingga Anda akhirnya menjadi alasan kehancuran Anda. Nuh hampir tidak bisa menahan diri. Hanya ada 3 pembudidaya peringkat 8 dalam tahap gas di aula bawah tanah. Dia bisa saja pergi dan menghancurkan segalanya, tapi dia membutuhkan jawabannya terlebih dahulu. Ya, Luke menghela napas. Aku hanya bisa berharap apa yang akan kuungkapkan padamu masih bisa menyelamatkan ponselku. Nuh tetap diam. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi sampai dia mendapatkan jawabannya. Pesawat yang lebih tinggi bukan hanya darat dan udara, jelas Luke. Mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang melibatkan para penggarap dan makhluk lain yang hidup di permukaannya. Luke menyesap cangkirnya sebelum bertukar pandang dengan teman-temannya. Kedua eksistensi peringkat 8 itu mengangguk padanya. Wajah mereka menunjukkan tekad mereka. Langit dan bumi membutuhkan kita untuk menempuh jalan baru, lanjut Luke. Mereka telah gagal dalam terobosan mereka ke peringkat ke-10, jadi mereka mengandalkan para penggarap untuk membuat undang-undang baru. Suatu hari nanti mereka mungkin menemukan apa yang mereka lewatkan dan mendapatkan kekuatan yang melampaui kata-kata. Persingkat saja, ancam Noah. Aku tidak punya waktu seharian.
Beberapa petani tahu betapa terbatasnya mereka, lanjut Luke setelah berdeham. Kamu tidak bisa berharap untuk melampaui langit dan bumi saat hidup di dalam dunia mereka. Jadi, sekelompok kecil individu yang tercerahkan telah memutuskan untuk berhenti menentang sistem mereka dan bergabung dengan rencana besar mereka. Mereka akan berusaha membuat undang-undang baru sebagai imbalan atas sistem mereka. Kesempatan untuk hidup di dunia baru. Kedengarannya motivasinya lemah, jawab Noah. Mengapa makhluk hidup yang telah bekerja selama ribuan tahun untuk membangun hukum mereka menyerah pada segalanya hanya karena janji yang tidak jelas? Karena langit dan bumi adalah organisasi pertama dan terbesar, jawab Luke. Kamu baru saja melihat kesengsaraan kecil. Apakah menurutmu itulah kekuatan penuh mereka? Mereka dapat mengubah seluruh hidupmu menjadi neraka. Langit dan bumi adalah keberadaan yang kecil, jawab Nuh. Keadilan mereka adalah batas yang tidak bisa mereka atasi. Tentu saja, Luke tertawa, tetapi di mana keadilan mereka berakhir? Apa yang terjadi jika Anda melanggar hukum mereka dan mereka mencap Anda sebagai parasit? Mereka dapat menghancurkan tanah di bawah kaki Anda dan mengubah udara menjadi racun. Anda bisa hanya tunduk di depan kekuatan itu. Mengapa kamu memutuskan untuk bertemu denganku? Noah bertanya sambil tertawa dingin. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mengirimkanku. Saya tidak akan berani mencoba apapun, Luke menjelaskan. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda apa yang akan terjadi jika Anda melanjutkan jalan ini. Dunia akan menjadi musuh Anda, dan keberadaan Anda akan berubah menjadi kutukan. Cukup, desah Noah sementara auranya menyebar ke seluruh ruangan. Ayo kita saling bunuh. Aku bosan dengan pidato ini. Kalau begitu, semoga sukses sepanjang sisa hidupmu, Luke mengumumkan, dan suara dengungan tiba-tiba mengikuti kata-katanya. Naluri Noah mulai berteriak. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, namun kesadarannya tidak dapat memahami sifat ancaman itu. Udara yang menyentuh tubuh Noah mulai menjerit. Ia mulai melawan keberadaannya dan menghancurkan dirinya sendiri ketika ia mendapati dirinya tidak mampu membunuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada tanah. Medannya tidak menerima Nuh bisa menginjaknya. Retakan terbuka dan memaksanya melayang agar tetap pada posisi yang sama. Suara bergerak menyebar ke seluruh dunia. Udara menghasilkan percikan api yang mengincar keberadaan Nuh. Aura tak menyenangkan berkumpul di sosoknya dan membuatnya merasakan bahaya di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Noah berteriak dalam benaknya sambil memeriksa sekelilingnya. Kesadarannya tidak bisa merasakan keberadaan prasasti atau jebakan. Tampaknya dunia telah mencapnya sebagai musuh dan berusaha menyingkirkan keberadaannya. Nuh mendapati dirinya tidak bisa bernapas. Udara lebih memilih hancur daripada berakhir di paru-parunya. Dia telah menjadi sesuatu yang tidak diterima oleh dunia. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri, Luke mengumumkan. Sangat sedikit eksistensi yang berhasil mendapatkan perlakuan ini. Anda adalah eksistensi peringkat 8 pertama dalam sejarah yang telah mencapai titik ini. Semua yang lain harus mencapai peringkat ke-9 sebelum menjadi musuh dunia. Nuh membuka dunia gelap. Ambisinya meresap ke dalam lingkungannya dan memaksa hukum di sekitarnya untuk menuruti kemauannya. Dia bisa bernapas lagi, namun prestasinya hanya memicu hukuman yang lebih berat. Sebuah sambaran petir tiba-tiba menembus tanah dan jatuh ke materi gelap yang menutupi sosoknya. Serangan itu tidak berhasil mencapai kulitnya, namun bahayanya tidak berkurang. Sambaran petir kedua jatuh ke aula bawah tanah dan mencoba menembus dunia gelap. Nuh hanya bisa menyaksikan energi destruktif itu memenuhi tekniknya dan menyebar di antara arus materi gelap. Dunia gelap perlahan memadat untuk menciptakan baju besi yang jahat. Nuh sangat marah. Langit dan bumi ingin menghukumnya, tapi dia akan melawan. Kamu seharusnya tidak melakukan ini, raung Noah. Kami tidak melakukan apapun, jawab Luke. Ini semua adalah karya langit dan bumi. Luke dan yang lainnya mulai menjadi halus. Tubuh mereka mulai menghilang sementara dunia terus menyerang Nuh. Ambisi Nuh melesat maju dan memenuhi seluruh aula. Energi kekerasannya mengganggu teknik yang memindahkan para ahli dan memaksa tubuh mereka mengembalikan materi. Apakah kamu benar-benar berharap aku akan membiarkanmu pergi? Nuh meraung. Kamu tidak bisa menghentikan kami hanya dengan auramu. Luke tertawa sementara gelombang prasasti menyebar melalui permukaan berbatu di aula bawah tanah. Kami masih bersedia bekerja sama, tetapi Anda harus mengatasi tantangan ini terlebih dahulu. Kami akan menghubungi Anda jika kami mengetahui bahwa keberadaan Anda dapat bertahan. Hambatan dan teknik diaktifkan. Luke dan yang lainnya mulai menghilang lagi, tetapi Nuh segera mengayunkan pedangnya untuk memotong prasasti tersebut. Singularitas yang keluar dari sosoknya tidak berhasil menembus penghalang, tapi Noah segera menghunus pedang terkutuk itu dan menebasnya lagi. Serangannya membuat penghalang bergetar, tapi gagal menembusnya lagi. Luke dan yang lainnya menghilang dan meninggalkan Noah sendirian. Noah tidak bisa menggambarkan betapa marahnya dia. Semakin banyak sambaran petir menimpanya, namun dunia gelap selalu berhasil menghentikannya. Nuh memenuhi area itu dengan api untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh pedang terkutuk itu. Tanah terbakar dan memberikan energinya ke tubuhnya.
Langit putih akhirnya muncul dalam penglihatannya, dan Nuh dapat melihat percikan api menutupi seluruh wilayah. Tidak ada yang perlu dihancurkan. Langit tidak menampilkan kesengsaraan apapun. Udara sendiri telah menjadi hukuman yang dunia ingin berikan kepada Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1583 kembali. Negeri abadi mengungkapkan kemarahan mereka. Suara berderak memenuhi langit, dan sambaran petir menyambar ke arah sosok Nuh. Noah tidak tahu bagaimana menangani situasi itu. Dia tidak punya apapun untuk dikalahkan. Dunia telah menjadi musuhnya tanpa memberinya sasaran. Jordan dan yang lainnya ingin membantunya, tetapi Noah mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. "Jangan mendekatiku," teriak Nuh. "Aku harus menangani ini sendiri." Dunia terus meluncurkan sambaran petir yang mendarat di sosoknya dan menghancurkan sebagian dari armor jahatnya. Lubang hitam selalu membangunnya kembali, namun Noah masih merasa belum mampu menemukan solusi atas masalahnya. Kota Fagona mengalami kekacauan karena krisis. Percikan api tidak menargetkan bangunannya. Namun, para penggarap tidak merasa nyaman di depan pertunjukan kekuatan seperti itu. Bagaimana cara mengatasi ini? Noah berteriak dalam hati, namun situasinya seperti tidak berdaya. Nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang rusak. Nuh merasa dihadapkan pada kehendak langit dan bumi, dan tidak ada tindakan yang dapat membalikkan keadaannya. Armor itu mulai berubah. Noah fokus untuk menekan keberadaannya dan menyembunyikan auranya. Materi gelapnya menciptakan ruang pribadi yang memaksa keberadaan hanya materi yang terpengaruh oleh ambisinya. Energinya yang lebih tinggi berusaha menghilangkan setiap jejak kehendak langit dan bumi dari lingkungannya. Dunia gelap meluas sebelum mengembun. Nuh menciptakan mantra yang dimaksudkan untuk menyembunyikan keberadaannya dari langit dan bumi. Pemahamannya tentang tanah abadi menyatu dengan energinya yang lebih tinggi dan memberinya sifat yang dapat melindunginya dari pengaruh luar. Nuh harus tetap dalam posisi yang sama selama berhari-hari. Para ahli di dalam kota Fagona mencoba memanggil bala bantuan, tetapi tidak ada yang datang karena Alexander mengurus aspek misi tersebut. Jordan dan yang lainnya juga menyelimuti kota dengan aura mengancam. Mereka membuat kelima pemimpin itu mengerti bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun terhadap Nuh. Noah harus mengayunkan pedangnya berkali-kali untuk menangkis sambaran petir yang datang. Serangan-serangan itu tidak pernah menempatkannya dalam bahaya nyata, namun serangan-serangan itu terjadi tanpa henti. Dunia tidak pernah berhenti menyerangnya dan menghabiskan energinya. Suatu perubahan terjadi pada suatu saat. Materi gelap menemukan panjang gelombang yang dapat menutupi keberadaannya dari dunia. Suara berderak tiba-tiba berhenti, dan kedamaian menyebar ke seluruh langit. Dunia gelap mulai memadat dalam bentuk lapisan transparan tipis yang menutupi kulitnya. Noah merasa seperti ada gelembung yang muncul di sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah telah memutuskan hubungannya dengan dunia. Ini bukan solusi yang bertahan lama, pikir Noah sambil memeriksa mantra barunya. Lapisan kulit bergantung pada lubang hitam untuk bekerja. Ia memiliki jumlah energi yang hampir tak terbatas, dan dantian Nuh selalu memberikan lebih banyak kegelapan untuk mengisi kembali materi gelap yang telah dikeluarkan. Mantra itu tidak menghabiskan banyak energi. Noah dapat mempertahankannya selama beberapa dekade dan memperpanjang durasinya melalui sesi pelatihan. Namun, itu adalah masalah yang tidak ingin dia tanggung. "Aku tidak menyangka ini," desah Noah dalam benaknya sambil mengingat kembali kejadian di masa lalu. Nuh telah mendapatkan sebagian jawaban yang diinginkannya. Luke tidak menjelaskan banyak hal, tetapi pada dasarnya dia mengakui bahwa langit dan bumi bekerja sama dengan beberapa penggarap. Nuh sudah mengetahui hal itu, tetapi mendengarnya dari Luke telah menegaskan kekhawatirannya. Langit dan bumi memiliki tim penyerang yang dapat mengatasi ancaman yang tidak dapat dicapai oleh keadilan mereka. Jordan dan yang lainnya terbang menuju Nuh pada saat itu. Mereka memasang ekspresi khawatir saat memeriksa sosoknya. Kesengsaraan tidak menyakitinya, tetapi mereka dapat merasakan bahwa ada sesuatu dalam keberadaannya yang telah berubah. Mantra baru membuat keberadaan Nuh sulit terbaca. Para kultivator peringkat 7 hampir tidak bisa merasakannya sama sekali. Bahkan mata mereka kesulitan untuk fokus pada sosoknya. "Aku tidak bisa melanjutkan misinya," kata Noah, "tapi hanya makhluk peringkat 8 yang berhasil mendengar suaranya. Saya harus segera kembali ke Legion." Noah melirik ke arah June dan teman-temannya. Mereka bahkan tidak bisa memahami apa yang terjadi padanya, tapi dia percaya Jordan pada akhirnya akan menjelaskan semuanya. "Dunia tidak bisa membiarkan saya ada lagi," jelas Noah. "Ia ingin mengeluarkan saya dari strukturnya. Saya perlu menemukan solusi sebelum kembali kepada Anda semua." Jordan dan Divine Demon tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka hanya mengangguk. Mereka dapat melihat bahwa Nuh sedang berjuang, jadi mereka tidak menyelidiki lebih lanjut. Nuh pergi dengan tergesa-gesa. Dia menembak ke arah negeri luar tanpa berhenti untuk mempelajari kondisinya lebih jauh. Penggunaan mantra baru secara terus-menerus memperlambatnya dan menumpulkan akal sehatnya, tetapi Nuh tidak membiarkan kekesalannya menguasai kepalanya. Nuh sudah punya rencana.
Dia mengetahui satu keberadaan yang menderita karena pengaruh langit dan bumi. Hanya pencuri tertinggi yang bisa memberitahunya cara menghilangkan kondisi menjengkelkan itu. Penerbangan kembali ke Legiun berjalan lancar. Nuh segera menghubungi teman-temannya dan menanyakan lokasi baru warisan pencuri tertinggi. Bibrida tidak menyembunyikan apapun darinya. Nuh dapat melakukan perjalanan menuju warisan segera setelah bertemu dengan teman-temannya. Gunung besar segera muncul di pandangannya. Nuh langsung terbang menuju istana dan memasuki menara kekuatan. Warisan ingin mengirimnya ke lapisan bawah, tetapi Nuh tidak berniat melampaui cobaan. Noah menyebarkan mantra barunya. Warisan tersebut berisi beberapa dimensi terpisah yang menyembunyikan kehadirannya, sehingga lingkungannya tidak berubah menjadi berantakan lagi. Noah akhirnya bisa bersantai dan memulihkan diri dari perjalanan jauh, tapi dia belum memulai sesi latihan. Keluarlah, pencuri tertinggi, teriak Nuh, menakuti semua bibrida lain yang sibuk memilih uji coba. Saya tahu Anda sedang menonton. Ada masalah serius yang ingin saya diskusikan? Kata-kata Noah sepertinya tidak memicu reaksi apapun di dunia luar. Tapi cahaya biru tiba-tiba menyala di bawahnya dan memindahkannya menjauh. Noah mendapati dirinya berada di dalam aula bawah tanah dengan ahli yang dikenalnya sedang bermain-main dengan bola yang tidak rata. Apa itu? Pencuri tertinggi bertanya dengan nada kesal. Aku tidak suka kamu menerobos masuk begitu tiba-tiba dan mengungkapkan keberadaanku kepada penantang lainnya. Langit dan bumi telah mencapku sebagai musuh yang pantas, Noah dengan cepat menjelaskan, mengabaikan nada kesal sang ahli. Aku perlu menggunakan mantra untuk menyembunyikan keberadaanku. Jika tidak, dunia akan menjadi gila. Oh, seru pencuri tertinggi sambil mengalihkan perhatiannya padanya. Mereka sudah melakukan itu. Saya pikir Anda memecahkan beberapa rekor. Apakah ada solusinya? Nuh bertanya. Solusi apa yang kamu inginkan? Jawab pencuri tertinggi. Dunia adalah milik langit dan bumi. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Bagaimana kamu menanganinya saat itu? Nuh terus bertanya. Aku tidak menanganinya, jelas pencuri tertinggi. Dunia akan terus menyerangmu hingga kamu berubah menjadi debu. Jangan khawatir, kamu akan segera terbiasa. Nuh mengutuk dalam pikirannya. Itu lebih buruk daripada pikirannya diserang oleh tekanan terus-menerus. Dia harus menjaga mantranya tetap aktif sepanjang sisa perjalanan kultivasinya. Yah, kamu selalu bisa pergi ke daerah berangin jika kamu sangat membenci ini, tambah pencuri tertinggi. Badai hukum yang kacau sudah merupakan kesengsaraan, jadi langit dan bumi tidak akan menambah energi pada kekuatannya. Mereka bahkan tidak akan menargetkanmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1584 kejutan. Noah bahkan tidak mempertimbangkan pilihan itu. Dia telah melihat betapa berbahayanya daerah berangin pada levelnya saat ini. Dia tidak bisa pergi ke sana hanya untuk menghilangkan kondisinya yang menjengkelkan. Saya kira ini pasti terjadi suatu saat nanti, desah Noah dan menenangkan dirinya. Situasinya tidak terlalu buruk. Dia telah menemukan solusi sementara untuk masalahnya, dan dia bisa memolesnya saat dia berada di dalam warisan pencuri tertinggi. Mantra itu memiliki beberapa kelemahan, tapi itu bisa membuatnya tetap aman. Selain itu juga berfungsi sebagai kedok kehadirannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa hal itu bekerja terlalu baik. Noah membungkuk ke arah pencuri tertinggi, dan cahaya biru segera menyala di bawahnya untuk memindahkannya menjauh dari aula bawah tanah itu. Noah menemukan dirinya berada di lapisan keempat setelah cahaya menghilang, dan dia dengan cepat menggali gua untuk membuat area pelatihan. Memoles mantranya membutuhkan waktu cukup lama. Noah ingin teman-temannya di peringkat ketujuh dapat melihatnya tanpa mempengaruhi kualitas persembunyian sampulnya. Dunia gelap meluas dan memadat berkali-kali sementara Nuh mengutak-atik propertinya. Dia akhirnya mencapai hasil yang layak dan menghubungkan kemampuannya dengan lubang hitamnya. Bagian dari materi gelapnya akan selalu memiliki sifat tersebut sekarang. Noah merasa bingung harus berbuat apa setelah dia menyelesaikan proyek itu. Secara teori, dia hanya perlu berkultivasi dan menjadi cukup kuat untuk hidup di daerah berangin, tetapi jalannya masih panjang. Nuh berkultivasi sambil merenungkan situasinya. Dia ingin memulai kekacauan lain untuk memperbaikinya dengan cepat, tetapi kembalinya Alexander telah membatasi pilihannya. Alexander dapat mengalahkan semua musuh Legiun tanpa bantuan Nuh. Sebenarnya kehadiran Nuh tidak akan berguna karena ahlinya ada di sini. Bibrida itu mungkin akan menyerang semua rumah besar milik musuh Nuh dan memaksa mereka bersembunyi. Kedamaian sepertinya akan segera terjadi di dunia, dan Nuh membenci situasi itu. Mungkin aku harus bekerja sama dengan organisasi rahasia itu, Noah bertanya-tanya tanpa mengganggu pelatihannya. Mereka mungkin memberiku beberapa pilihan menarik. Noah tidak ingin menghadapi cobaan di warisan pencuri tertinggi. Dia juga tidak tertarik pada piramida itu. Studi Grid Builder memang menarik, tetapi Noah telah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Organisasi rahasia, desah Noah sebelum meninggalkan warisan pencuri tertinggi dan terbang menuju markas Legiun. Jordan dan yang lainnya masih sibuk mengumpulkan para ahli dari keluarga Balro.
Mereka memutuskan untuk melanjutkan misi setelah kepergian Nuh yang tiba-tiba, dan upaya Alexander membuat perjalanan mereka lancar. Binatang ajaib itu mengikuti perintah Nuh. Mereka telah mengubah lebih banyak wilayah menjadi semak biru dan memperluas wilayah kekuasaannya. Noah sekarang memiliki banyak ruang, jadi dia memperluas area pelatihan bawah tanahnya. Sulit untuk memperluas pengaruhnya tanpa mengungkapkan kehadirannya kepada dunia. Nuh ingin ambisinya mencapai bawahannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan langit dan bumi melanjutkan kehancuran tanpa henti. Nuh harus membuat bola besar yang terbuat dari aura kentalnya untuk mengatasi masalah itu. Dia membangun dispenser portabel untuk pengaruhnya dan menempatkannya di tempat-tempat tertentu di wilayah kekuasaannya. Dia harus menutupi bola itu dengan materi gelapnya untuk menyembunyikan auranya dari dunia. Pendekatan itu memungkinkan dia untuk menghindari kekuatan destruktif dunia sambil tetap melepaskan ambisinya. June dan yang lainnya akhirnya kembali bersama sebagian besar keluarga Balro. Pearl tidak berhasil menemukan beberapa ahli bahkan setelah mencari di semua rumah besar di organisasinya. Seolah-olah mereka telah menghilang dari wilayah manusia. Theodora menggunakan kemampuan bawaannya untuk memindai aset baru tersebut. Dia menemukan banyak bias terhadap bibrida pada para petani tersebut, namun mereka tidak bersalah ketika menghadapi krisis. Legion memutuskan untuk menempatkan kekuatan itu di pinggiran wilayah kekuasaannya. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah mereka bisa menjadi aset yang dapat dipercaya. Untuk saat ini, mereka harus tetap tidak menyadari kekuatan sebenarnya dari bibrida. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? June bertanya pada Noah saat keduanya beristirahat di guanya. Tunggu sampai sesuatu terjadi, desah Noah. Aku terlalu lemah untuk wilayah terdalam di negeri luar, tapi terlalu kuat untuk menindas kekuatan yang lemah. Aku bahkan tidak menganggap warisan pencuri tertinggi lagi menarik pada levelku saat ini. Nuh tidak perlu menunggu lama. Sekelompok kecil utusan segera mencapai perbatasan wilayah kekuasaannya dan meminta pertemuan. Luke dan penggarap lainnya dari organisasi rahasia telah terbang melintasi seluruh wilayah manusia untuk bertemu Nuh lagi. Para ahli memasang ekspresi serius ketika Nuh dan pakar Legion peringkat 8 lainnya mengepung mereka, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut. Kamu berhasil mengendalikannya, seru Luke setelah memeriksa Noah. Kami tidak salah dalam memutuskan untuk memihakmu. Apakah kamu kembali untuk mengejekku? Nuh bertanya. Manuver mengelakmu tidak bisa membuatmu aman selamanya, terutama di negeri ini. Kami tidak punya niat untuk melawan Legion, jawab Luke. Kami sebenarnya membantumu. Langit dan bumi ingin menyebutmu sebagai musuh mereka tepat setelah kesengsaraan ringan. Kami berhasil menunda peristiwa itu hingga pertemuan pertama kami. Saya yakin Anda tidak punya cara untuk membuktikannya, Noah tertawa. Kita bisa, kata Luke sebelum mengeluarkan bola gelap kecil dari cincin luar angkasanya. Mata Noah melebar saat dia memeriksa benda bertuliskan itu. Bola itu sepertinya memancarkan aura yang mirip dengan ambisinya. Langit dan bumi bahkan mulai menyerangnya begitu menyentuh udara. Sebelumnya jauh lebih besar, jelas Luke. Kami harus menggunakan banyak sumber daya berharga dan memeriksa orang-orang yang telah berinteraksi dengan Anda untuk membangun ini. Ini telah memancing kekuatan penghancur langit dan bumi sejak masa kesengsaraan. Baut petir jatuh ke bola itu dan selesai menghancurkannya. Dunia terdiam setelah itu, dan Luke memperlihatkan senyum liciknya melihat ekspresi terkejut Noah. Apa yang bisa kamu berikan padaku jika aku memutuskan untuk bekerja sama dengan selmu? Nuh bertanya. Organisasi rahasia adalah salah satu kekuatan tertua di negeri abadi, jelas Luke. Kami telah mempelajari sebagian besar permukaan yang diketahui dan melacak sumber daya berharga apapun yang keluar dari wilayah berangin. Kami juga memiliki ahli yang mampu mengintip ke dalam pikiran langit dan bumi. Saya pikir Anda dapat menemukan sesuatu yang Anda butuhkan. Perkataan Luke berhasil menarik perhatian Noah, namun dia tidak bisa mempercayainya. Organisasi rahasia itu terlalu teduh, dan tidak ada yang bisa meyakinkannya tentang kesetiaan sebenarnya. Apa yang dikatakan sel-sel lain tentang pertemuan ini? Nuh bertanya. Beberapa dari mereka setuju dengan posisi baru kami, desah Luke. Yang lain merasa bahwa hanya dengan menyatu dengan langit dan bumi kita dapat membuka peringkat ke-10. Saya yakin mereka akan menciptakan tindakan balasan terhadap pengetahuan kita pada suatu saat. Anda mungkin ingin memanfaatkan kami segera. Kalau begitu, mulailah bicara, dengus Noah. Saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan terhadap Anda setelah mendengarkan semua yang Anda ketahui tentang alam yang lebih tinggi dan langit dan bumi. Saya juga ingin nama-nama mereka yang terlibat dalam penyergapan itu. Terserah kamu, kata Luke sambil senyum lebar muncul di wajahnya. Namun, apakah kamu ingin melakukan ini di sini, di depan banyak telinga? Saya tidak menyembunyikan apapun dari mereka, Noah mengumumkan. Bagaimana dengan keberadaan aneh yang bersembunyi di balik pakaiannya? Luke bertanya sambil menunjuk ke arah Fight. Noah dan yang lainnya tiba-tiba berbalik ke arah Fight. Kesadaran mereka mengamati sosoknya, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang disebutkan Luke.
Keluarlah, kata Luke sambil mengeluarkan serangkaian cermin yang berkumpul di sekitar Fight. Sungguh terpuji bahwa Anda berhasil menyembunyikan diri Anda dari keberadaan peringkat 8, tetapi metode Anda dapat menipu organisasi rahasia. Sial, sebuah suara familiar terdengar di area tersebut sebelum api putih perlahan keluar dari jubah Fight. Nuh tidak bisa mempercayai matanya. Nyala api memadat untuk mengambil bentuk keberadaan yang dia kenal dengan sangat baik. Pangeran kedua tiba-tiba muncul di antara para ahli dan menghela nafas keras. Lagi pula, aku sudah bosan berpura-pura menjadi benda bertulis, seru pangeran kedua. Yah, aku tidak sabar untuk bertemu ayahku sekarang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1585 unik. Kemunculan pangeran kedua membuat semua orang yang hadir terdiam. Orang-orang dari organisasi rahasia dan Bibrida tidak dapat memahami keseluruhan situasi, tetapi prestasi sang ahli tetap berhasil mengejutkan mereka. Mau dijelaskan? Noah bertanya sebelum Fight dan yang lainnya bisa melampiaskan amarah mereka. Tingkat budidaya pangeran kedua berada pada tahap solid peringkat ke-7. Dia sekuat June, tapi kehadirannya samar. Bahkan dalam wujud barunya, Noah hampir tidak bisa merasakannya. Apa yang perlu dijelaskan? Pangeran kedua mengumumkan. Aku memperbaiki portal dimensional dan menumpang jalan menuju negeri abadi. Aku berencana untuk menampakkan diriku hanya setelah aku mencapai level ayahku, tapi pria licik ini merusak kejutan besarku. Tunggu, teriak June. Apakah kamu sudah bersama kami sejak sebelum kenaikan? Apakah kamu menonton saat Crystal City menyiksa kami? Apa yang kamu ingin aku katakan? Pangeran kedua mengangkat bahunya. Aku mencapai dunia lain ketika kamu berada di tengah perang. Aku memutuskan untuk bersembunyi karena kamu terlalu kuat untukku. Tetapi situasimu tidak membaik di negeri abadi. Lalu, melihat ayahku tidak bisa merasakanku rasanya enak, jadi aku terus bersembunyi. Bagaimana kamu bisa melindungi dirimu dari indera kami? Noah bertanya sementara rasa tidak percaya masih memenuhi pikirannya. Aku bukan manusia, ingat. Jawab pangeran kedua. Saya dapat dengan mudah berubah menjadi benda bertulis, jubah, atau bahkan sesuatu yang tidak memancarkan tingkat kultivasi apapun. Bagian tersulit adalah membuka terowongan dimensional tanpa ada yang menyadarinya, tetapi sisanya cukup mudah. Nuh tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak bisa memahami motif pangeran kedua dengan benar. Apakah kamu terlalu takut untuk mengungkapkan dirimu? Nuh akhirnya bertanya. Tentu saja, teriak pangeran kedua. Kalian semua adalah orang gila yang tidak melakukan apapun selain bertarung. Saya tidak ingin melalui pertempuran bertahun-tahun lagi, jadi saya tetap bersembunyi sambil mengumpulkan kekuatan. Semuanya berjalan dengan baik. Sepertinya kalian saling kenal, seru Luke, tapi Noah meliriknya dengan marah. Pakar itu terdiam, tapi dia tidak berhenti tersenyum. Luke menganggap seluruh situasinya cukup lucu, dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan perasaannya. Apakah kamu menyembunyikanku sepanjang waktu? Fight bertanya saat kemarahan meresap ke dalam auranya. Daniel bereaksi dengan cara yang sama. Kemarahan yang jelas meresap ke dalam auranya, tapi dia berhasil tetap tenang. Itu tidak pernah bersifat seksual, pangeran kedua mendengus. Juga, aku bahkan membantu latihanmu. Menurutmu mengapa kamu lebih dekat ke tahap solid dibandingkan yang lain? Lawan di belakang sana, kata Noah sambil menunjuk ke arah tepi wilayah biru. Saya perlu membicarakan hal-hal serius. Maukah kamu melindungiku? Pangeran kedua bertanya. Tapi Nuh sudah mulai mengabaikannya. Fight, Daniel, dan pangeran kedua akhirnya meninggalkan daerah itu, dan suara pertempuran segera bergema di langit. Noah bahkan tidak repot-repot memeriksa pertarungan karena Luke meminta perhatian penuhnya. Anda akan mengungkapkan mengapa saya harus bekerja sama dengan organisasi rahasia itu, kata Noah. Benar, jawab Luke. Seperti yang sudah Anda ketahui, organisasi rahasia memiliki jaringan terbaik di negeri abadi. Kami belajar tentang peristiwa atau sumber daya penting jauh sebelum kekuatan lain. Kamu dan sel lainnya, Noah membantahnya. Pasukan lain akan mempelajari segalanya karena organisasi rahasia akan terus membantu mereka. Anda hanya menyeimbangkan medan di sini. Alexander membuat kekacauan di dunia manusia, jelas Luke. Setiap organisasi takut pada Anda dan Legion. Tidak ada kekuatan yang berani memulai pertarungan sekarang. Ini adalah momen yang tepat untuk mengubah keseimbangan itu menjadi keuntungan. Ini menyeratkan bahwa Anda sudah memiliki sesuatu yang berharga, tambah Noah. Tentu saja, seru Luke. Sesuatu telah muncul di perbatasan dengan daerah berangin. Kami menduga itu berasal dari keberadaan peringkat 9. Apa yang membuatmu percaya akan hal itu? Nuh bertanya. Bahkan negeri abadi yang luas hanya melihat beberapa keberadaan peringkat 9, jelas Luke. Organisasi rahasia selalu melacak mereka, jadi kami bisa memahami kapan suatu tempat memiliki jejak mereka. Apakah ini warisan? Noah bertanya sementara rasa ingin tahu muncul di benaknya. Kami tidak sepenuhnya yakin, lanjut Luke. Itu lebih mirip sarang daripada bangunan sebenarnya. Kami yakin kalian semua harusnya sempurna untuk penjelajahan.
Nuh tidak percaya itu. Peluang itu kedengarannya terlalu sempurna baginya. Dia lebih suka percaya bahwa organisasi rahasia telah memilih untuk menyerah pada salah satu lokasinya yang berharga untuk menciptakan aliansi dengan Legiun. Suara pertempuran yang terjadi di kejauhan akhirnya berhenti. Nuh dapat melihat bahwa pangeran kedua baik-baik saja, sementara Iman tampak kelelahan. Daniel tampak kesal, tapi dia tidak menunjukkan cedera apapun. Ayo pergi, kata Noah. Kita harus menggunakan kesempatan ini sementara Alexander meminta perhatian wilayah manusia, kan? Saya tidak mengerti mengapa kita harus ragu. Yah, kita harus menyelesaikan beberapa persiapan dulu, seru Luke sambil tersenyum membeku. Tidak ada persiapan, Noah menolak tawarannya. Saya tidak ingin memberikan waktu kepada pasukan Anda untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami pergi sekarang, atau Anda meninggalkan negeri ini. Lukas menelan ludah. Dia bisa merasakan keseriusan Noah selama pidatonya. Dia siap berangkat pada saat itu juga. Ayo cepat, teriak Nuh. Pimpin jalannya. Kalian semua bebas untuk datang. Nuh memecahkan pengepungan itu dan berbalik menuju kedalaman negeri luar. Divine Demon, Jordan, June, Fergie, dan yang lainnya dengan cepat menirunya, sehingga Luke tidak punya kesempatan selain mengikutinya. Kalau begitu, apakah kita sekutu? Luke bertanya begitu dia mencapai Noah. Aku akan memikirkannya setelah misi ini, jawab Noah sebelum fokus pada pangeran kedua. Kamu juga harus datang. Aku ingin laporan lengkap mengenai apa yang terjadi setelah aku naik. Sombong seperti biasa, desah pangeran kedua. Tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku membangun kembali terowongan dimensional dan tetap bersembunyi. Akhir cerita, saya pikir Anda akan membangun kembali terowongan untuk teman-teman saya di dunia lain, jawab Noah. Yah, pangeran kedua ragu-ragu ketika mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan peristiwa masa lalu itu. Kamu hanyalah dewa yang baru naik, dan keberadaanku cukup aneh. Aku melepaskan diri dari sumpahmu tapi tetap menghormati keinginanmu. Aku hanya menanganinya secara berbeda. Nuh hanya bisa menghela nafas. Dia harus mengakui bahwa pangeran kedua adalah seunik yang dia klaim. Keberadaan ahli itu aneh karena dia bukan anggota salah satu dari 3 spesies utama. Jangan khawatir, lanjut pangeran kedua. Aku tidak melupakan apa yang kamu lakukan untukku. Aku adalah sekutu, dan pada akhirnya aku akan membuktikannya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu lagi. Nuh tidak menjawab. Dia mulai mengabaikan pangeran kedua dan kembali ke Luke. Pakar tersebut sekarang memimpin kelompok tersebut. Tetapi Nuh masih ingin menyelidikinya tentang sumber daya tersebut. Kami berhasil menghubungkan tempat itu dengan Radiant Ice, jelas Luke. Dia selalu tertarik pada Bibrida sepanjang hidupnya, tapi laporan tentang dia menjadi kabur setelah dia mendekati puncak peringkat ke-8. Kita akan segera melihat apa yang terjadi, seru Noah sambil mengalihkan fokus ke topik lain. Sekarang, ceritakan padaku tentang sumber daya yang kamu putuskan untuk dirahasiakan dariku. Kelahiran Pedang Iblis bab 1586 lebah. Tebakan Nuh memang benar. Luke telah menyembunyikan informasi penting dan hanya mengungkapkan satu lokasi berharga yang menarik minat Nuh. Namun, alam yang lebih tinggi sangatlah luas dan telah menyaksikan banyak keberadaan yang kuat sepanjang zaman. Semua ahli yang berhasil mendekati peringkat ke-9 telah meninggalkan sesuatu yang penting, dan organisasi rahasia telah melacak sebagian besar dari mereka. Masalah utama di balik lokasi tersebut adalah seluruh organisasi rahasia mengetahui tentang lokasi tersebut. Hal ini membuat setiap kekuatan di wilayah manusia sadar akan sumber daya tersebut karena banyak sel yang memiliki agenda berbeda. Alexander memberi Nuh kesempatan untuk memeriksa lokasi yang terhubung dengan Radiant Ice, tetapi wilayah manusia biasanya tidak akan mengesampingkan sumber daya tersebut. Banyak organisasi bahkan telah mengambil alih beberapa di antaranya selama beberapa tahun terakhir. Noah melepaskan topik itu untuk fokus pada sesuatu yang jauh lebih penting. Luke dan 2 pembudidaya peringkat 8 lainnya dari organisasi rahasia tahu banyak tentang langit dan bumi, dan Nuh ingin mempelajari segalanya. Ternyata hampir setiap organisasi besar memiliki pakar yang terhubung dengan langit dan bumi. Suatu eksistensi akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan mereka setelah mendekati tahap solid. Pasukan Luke memiliki sel khusus yang dimaksudkan untuk merekrut aset untuk tugas itu. Tentu saja, bergabung dengan bagian dari organisasi rahasia itu tidak wajib, tapi tawaran langit dan bumi cukup menarik. Kurangnya hukuman terus-menerus memang menggoda, tapi itu bukanlah segalanya. Langit dan bumi memiliki kendali penuh atas sistem mereka. Mereka dapat membantu keberadaan tertentu selama mereka menyerahkan hukum mereka. Luke tidak mengetahui secara spesifik di balik proses itu, tetapi dia telah memperoleh gambaran umum tentang apa yang ditimbulkannya pada para kultivator. Samar-samar Nuh dapat memahami hal itu dan mengapa keberadaan tertentu tidak dapat mengabaikan tawaran itu. Namun, dia tahu bahwa sebagian besar kultivator tidak akan menyerah begitu saja pada hukum yang telah mereka bangun selama ribuan tahun. Masalah utamanya adalah para penggarap tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari langit dan bumi saat berada di tanah abadi,
yang membuat seluruh perjalanan menjadi lebih sulit. Bahkan eksistensi luar biasa seperti pencuri tertinggi dan pembangun hebat akhirnya mati karenanya. Luke tidak tahu terlalu banyak tentang topik itu. Dia hanya bisa mengulangi kata-kata pencuri tertinggi dan memberitahu Nuh bahwa langit dan bumi memiliki bawahan yang kuat di seluruh alam yang lebih tinggi. Pakar tersebut memiliki teori pribadi tentang identitas mereka, tetapi itu hanyalah hipotesis yang samar-samar. Mengenai metode menghubungi langit dan bumi, Luke tidak bisa menjelaskan banyak. Organisasi rahasia memiliki tempat yang mampu menjangkau keberadaan tersebut, namun lokasi sebenarnya adalah salah satu rahasia terbesar pasukannya. Hanya ahli paling kuat yang akan mempelajarinya. Percakapan itu meninggalkan banyak keraguan pada Nuh. Luke telah mengungkapkan bahwa setiap keberadaan pada akhirnya harus menghadapi penindasan langit dan bumi pada suatu saat. Catatan bahkan menunjukkan bahwa hanya sedikit dari mereka yang berhasil bertahan hidup setelah itu. Anda tidak dapat mengembangkan tindakan penanggulangan yang tepat terhadap masalah tersebut, jelas Luke. Kamu menentang makhluk pembangun dunia. Teknik dapat menyembunyikan keberadaanmu untuk sementara, tetapi kamu akan selalu menghabiskan energimu di hadapan langit dan bumi. Dan kamu mendapatkan antek-anteknya jika kamu akhirnya menciptakan sesuatu yang bisa bertahan lama, desah Noah. Tepat, seru Lukas. Sejujurnya tidak ada harapan. Mengapa kamu berubah pikiran saat itu? Nuh bertanya. Kamu bisa menjalani kehidupan yang damai. Saya masih seorang kultivator, dengus Luke. Saya akan menempuh setiap jalan sebelum menyerah. Pasti ada kekurangan dalam sistem. Ini semua soal menemukannya tepat waktu. Nuh tidak tahu betapa jujurnya Luke, tapi dia menghargai gagasan di balik kata-katanya. Tekad sang ahli bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan. Luke terdengar bersemangat dan serius dengan seluruh rencananya. Angin semakin kencang ketika kelompok itu terbang melintasi negeri luar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tujuan, dan Nuh bahkan mulai merasakan datangnya daerah berbahaya. Sebuah struktur aneh akhirnya muncul dalam penglihatannya. Sebuah gunung merah yang memiliki rongga yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tengah-tengah wilayah tandus yang dipenuhi oleh angin kencang yang sepertinya mengabaikan tanah. Daerah tandus adalah pemandangan langka di negeri abadi dan seringkali memiliki lingkungan yang unik, namun gunung tampaknya menjadi penyebab fenomena tersebut. Struktur tersebut menarik hukum yang kacau dan membuatnya mengalir di dalam rongganya. Gunung itu tampak hidup. Itu bukanlah benda bertulis seperti istana pencuri tertinggi dan piramida. Ia muncul sebagai makhluk hidup yang telah mengambil bentuk yang sangat besar. Nuh akhirnya bisa memahami maksud Luke sebelumnya. Gunung itu tidak memiliki aspek warisan, tetapi mengandung banyak kekuatan. Apakah kamu yakin ini bukan milikku? Nuh bertanya sambil memeriksa gunung itu. Kami menemukan beberapa batu jiwa di sekitar tepi rongga, jelas Luke. Namun, mereka tidak lagi muncul lebih dalam di terowongan. Sesuatu yang lain menyerap energi itu. Apakah kamu tidak menjelajahinya lebih jauh? Nuh menanyai ahlinya. Kami menemukan tempat ini hanya beberapa abad yang lalu, ungkap Luke. Organisasi rahasia menyembunyikannya saat mempelajari lingkungan politik. Kami ingin menunjukkan tempat ini kepada beberapa kekuatan besar sebelum melanjutkan eksplorasinya. Noah mengangguk sebelum mendekati gunung dan menutupinya dengan gelombang mentalnya. Kesadarannya tidak bisa meresap ke dalam rongga, tapi dia bisa memahami bahwa struktur itu menyembunyikan bahaya. Bagaimana kamu menghubungkannya dengan seorang kultivator? Noah bertanya begitu Luke mendekatinya. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang mata bersinar? Ketertarikannya pada Bibrida sudah terkenal sejak dulu, Luke menjelaskan. Legenda mengatakan bahwa dia akhirnya berhasil mendapatkan tubuh yang mirip dengan binatang ajaib. Dia menyukai lebah, dan ini memiliki aspek seperti sarang lebah. Nuh tahu betapa sulitnya bagi para kultivator untuk mengubah keberadaan mereka setelah mencapai tingkatan dewa. Dia tidak percaya bahwa Radiant Eyes berhasil mengatasi masalah itu, tetapi sulit untuk memprediksi apa yang mampu dilakukan oleh para ahli yang hebat. Alam muncul di tempat terbuka dan melesat ke dalam salah satu rongga. Nuh melacak pergerakannya melalui koneksi mental, tetapi bagian dalam terowongan mengganggunya. Kami mencoba sesuatu yang serupa dengan beberapa benda bertulis, jelas Luke. Seluruh struktur ini mengisolasi dan menyerap energi, sehingga Anda tidak dapat mengirim dan menerima banyak energi. Kurasa kita tidak bisa hanya memasukinya dan menjelajahi bagian dalamnya, jawab Noah sambil mengenang Night. Kamu bebas masuk kapanpun kamu mau, lanjut Luke. Organisasi rahasia telah mengirimkan beberapa aset kuat ke dalam gunung. Namun, mereka yang telah mencapai kedalamannya masih belum keluar. Jangan khawatir, kata Nuh. Kali ini kita akan memiliki panduan yang kuat dan beberapa pelindung daging. Apakah kamu begitu sedikit mempercayaiku? Luke menghela nafas ketika dia memahami arti di balik kata-kata Nuh. Bahkan lebih sedikit dari yang kamu kira, jawab Noah segera. Sekarang pergilah sebelum aku membuat kekacauan. Hal yang sama berlaku untuk kedua temanmu. Aku akan mengikuti di belakangmu. Luke hanya bisa menghela nafas lagi sebelum memanggil keberadaan peringkat 8 lainnya di tempat kejadian.
Kedua kultivator itu bergabung dengannya di garis depan dan terus mengikutinya bahkan setelah rasa bahaya menyuruh mereka kembali. Nuh mengikuti di belakang mereka dan mengancam akan membuka penutupnya setiap kali salah satu dari mereka gemetar. Para kultivator merasakan bahaya baik di depan maupun di belakang mereka, tapi itu tidak mempengaruhi kinerja mereka secara keseluruhan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1587 Kawanan. Kelompok Nuh memasuki terowongan secara perlahan. Mereka tidak berani mengambil beberapa batu jiwa di pintu masuk mereka karena takut hal itu dapat memicu reaksi di seluruh gunung. Sepertinya hidup, pikir Noah sambil mengamati permukaan terowongan yang berbatu. Bebatuan dan tanah seakan mampu menghirup hukum kacau yang mengalir di dalamnya. Rasanya seolah-olah material tersebut secara aktif menarik angin kencang untuk memakan energinya. Pangeran kedua mencoba menggunakan benda-benda bertulis untuk mempelajari lebih lanjut tentang keseluruhan struktur, tetapi pemeriksaannya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kelompok tersebut hanya bisa mengandalkan naluri dan gelombang mental mereka untuk mencari bahaya. Noah merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menentukan sumber sensasi itu. Gunung itu tampak berbahaya, tapi karena alasan yang tidak bisa dia jelaskan. Lingkaran merah menerangi terowongan dan mencegah kelompok tersebut terbang dalam kegelapan total. Banyak cabang yang menyebar melalui bagian dalam gunung, namun sebagian besar tampaknya mengarah ke intinya. Celah terang akhirnya muncul di pandangan mereka. Terowongan itu mengarah ke aula bawah tanah yang menampilkan retakan merah besar yang merobek ruang itu sendiri. Ini memang terlihat seperti warisan, pikir Noah sambil mempelajari celah itu. Celah itu sepertinya mengarah ke dimensi tersendiri. Portal itu tidak pernah tertutup karena gunung berhasil menyerap energi dari badai, tetapi pangeran kedua dengan cepat memahami bahwa ada lebih dari itu. Gunung tersebut menggunakan sebagian besar hukum yang kacau untuk menjaga portal tetap terbuka. Ruang di tanah abadi sangat tangguh, sehingga retakan tersebut menghabiskan banyak energi. Namun, pangeran kedua menghitung bahwa sebagian energi itu berakhir di dimensi terpisah. Sesuatu di balik celah itu menghabiskan kekuatan itu, tapi sang ahli tidak bisa memahami banyak dari posisinya. Itu mungkin sesuatu untuk ahli peringkat 8 atau lebih, komentar Noah sambil melirik rekannya yang peringkat 7. Kata-katanya tidak berhasil membuat mereka takut. June dan yang lainnya ingin melihat sisi lain dari celah tersebut. Keberadaan mereka sangat membutuhkan petualangan tersebut. Kami menghormati pihak kami dalam kesepakatan itu, Luke mengumumkan. Saya tidak melihat alasan untuk berlama-lama lagi. Saya harap Anda beruntung dan serangkaian hadiah yang berarti. Kamu duluan, kata Noah, menyela pembicaraan sang ahli. Saya rasa saya lebih suka tempat ini, jawab Luke. Menurutku kamu tidak melakukannya, Noah membantahnya, dan teman-temannya mendukungnya dengan melotot ke arah sang ahli. Luke tiba-tiba menemukan iblis surgawi, Jordan, dan Nuh memelototinya sambil memasang ekspresi parah. Jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan ahlinya mundur sekarang karena mereka sudah begitu dekat. Pergilah, kata Noah, dan Luke menghela nafas sebelum melompat ke dalam celah. Penggarap peringkat 8 lainnya dari organisasi rahasia melakukan hal yang sama, dan Nuh mempelajari reaksi portal sebelum merasa yakin dengan fungsinya. Berjalannya ketiga ahli itu sepertinya tidak mempengaruhi celah itu sama sekali. Nuh bahkan bisa merasakan keberadaan mereka menghilang saat mereka melakukan perjalanan melalui area ruang unik itu. Noah tidak berhasil menahan rasa penasarannya lagi. Dia mengangguk ke arah teman-temannya dan melompat ke dalam terowongan dimensional sebelum pandangannya menjadi berantakan. Sensasi familiar dari sebuah teleportasi memenuhi pikiran Noah sebelum cahaya merah terang muncul di penglihatannya. Noah tiba-tiba menemukan dirinya berada di dalam dunia merah tandus yang jarang menampilkan corak berbeda. Luke dan teman-temannya ada di sana. Mereka sedang memeriksa dimensi terpisah, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik. Dimensi terpisah tidak lebih dari tanah merah hangus dan langit merah yang memancarkan cahaya merah terang. Itu adalah dunia sederhana yang sepertinya tidak memiliki jejak kehidupan. Noah melirik ke atas kepalanya. Retakan itu masih ada. Dimensi terpisah memiliki jalan keluar yang jelas yang membuat hilangnya para ahli lainnya agak mengkhawatirkan. Dimensi terpisah tidak memaksa mereka untuk tetap berada di dalam dunia itu. Pasti ada hal lain, tapi Noah tidak bisa memahaminya dari posisinya. Para ahli lainnya segera tiba dan mendarat di sebelah Nuh. Kepadatan undang-undang di wilayah tersebut relatif kurang, namun mereka semua berhasil terbiasa dengan lingkungan baru tersebut. Apa sekarang? Luke bertanya ketika nada jengkel memasuki suaranya. Eksplorasi menyeluruh, Noah membatasi dirinya untuk menjawab sebelum mulai berjalan ke depan. Dimensi terpisah menampilkan beberapa gunung di kejauhan. Mereka adalah satu-satunya target logis selama penjelajahan itu, jadi Nuh segera bergerak ke arah mereka. Kelompoknya yang lain hanya bisa mengikutinya. Luke dan yang lainnya dari organisasi rahasia telah kehilangan arti sekarang, jadi Noah langsung menjadi pemandu baru. Dimensi terpisah tampak kosong, tetapi Nuh tidak dapat menghilangkan sensasi berbahaya yang terus-menerus mencoba mengendalikan pikirannya.
Pemandangannya jarang berubah, tapi gunung-gunung semakin mendekat. Butuh beberapa saat bagi kelompok tersebut untuk mencapai pegunungan, dan beberapa ciri aneh muncul di permukaannya ketika kelompok tersebut tiba di markas mereka. Struktur tersebut memiliki rongga yang sama dengan yang terlihat di luar, hanya saja lebih kecil dan tanpa sifat penyerap. Noah dan yang lainnya dengan cepat mendaki gunung, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang berarti setelah mencapai puncaknya. Dimensi terpisah sepertinya berakhir di sana, tapi suara mendengung segera menyebar ke seluruh area. Suara itu berasal dari bawah tanah. Retakan tiba-tiba terbuka di medan dan permukaan pegunungan, dan makhluk-makhluk besar keluar dari sana. Pasukan lebah raksasa dengan cepat memenuhi langit dan mulai mengarahkan sengatannya ke arah Nuh dan yang lainnya. Para ahli mengaktifkan pertahanan pada saat itu, tetapi seruan keras Nuh membuat mereka hampir lupa di mana mereka berada. Noah meraung saat zat tidak stabil menyebar melalui pembuluh darah hitamnya. Kawanan lebah menampilkan beberapa spesimen peringkat 8 di tingkat bawah, tapi Nuh tidak peduli. Dia sudah menguji apakah dia bisa mengatasi bahaya itu. Tidak masalah, lebah itu gesit dan memiliki sengatan sepanjang 3 meter. Nuh telah berubah menjadi senjata tingkat rendah terbaik di dunia. Noah melompat ke depan tanpa mengandalkan teknik gerakan. Kekuatan yang dihasilkan melalui zat yang tidak stabil membuatnya tiba di antara spesimen dalam sekejap. Gelombang api hitam segera menyebar di antara lebah. Spesimen peringkat 7 di antara kawanan itu mati segera setelah mereka menyentuh kemampuan bawaan Nuh. Sementara itu, ia meluncurkan singularitas terhadap makhluk peringkat 8. Keputusan Nuh untuk menyerang membuat teman-temannya jauh lebih percaya diri dengan keseluruhan situasi. Lebah-lebah itu besar dan mengerikan, tetapi mereka relatif mudah dibunuh asalkan serangannya melewati kerangka luar mereka yang kuat. Iblis ilahi dan yang lainnya mulai menyerang gerombolan itu, bahkan jika Nuh tampaknya mampu menangani situasinya sendiri. Mendengkur dan Duanlong muncul di antara lebah sementara Night memenggal kepala yang tak terhitung jumlahnya dalam hitungan detik. Para pembudidaya peringkat 7 mencoba membantu, tetapi mantra mereka tampak kurang dibandingkan dengan serangan Nuh. Api, tebasan, teman, dan kekuatan fisiknya menyebabkan kerusakan besar pada kawanan itu. Nuh tidak dapat dihentikan di antara pasukan binatang ajaib yang tidak berdaya itu. Lebah-lebah tersebut berusaha menyerang Nuh dengan sengatannya, namun bagian tubuh mereka selalu berhenti sebelum menusuk kulitnya. Dia akhirnya mengurus seluruh pasukan hampir sendirian. Kelahiran Pedang Iblis bab 1588 kepompong. Iblis ilahi dan yang lainnya ingin membantu, tetapi mereka segera menurunkan tangan. Nuh memberi mereka tontonan yang tidak ingin mereka lewatkan. Nuh adalah seorang pejuang yang luar biasa. Dia bisa bertarung tanpa membiarkan lebah-lebah itu menyentuhnya. Namun, situasinya tidak mengharuskan dia untuk berhati-hati. Sengatan lebah kerap hinggap di tubuhnya, namun tidak pernah meninggalkan bekas. Bentrokan dengan kulitnya menimbulkan suara dentang yang menyebar ke seluruh langit merah namun tidak pernah menyebabkan cedera. Zat yang tidak stabil tersebut mengubah tubuh Nuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kulit dan daging. Itu memungkinkan dia untuk melampaui kesempurnaan dan menjadi hampir kebal terhadap binatang ajaib di tingkat bawah. Lebah akan hancur setiap kali pedangnya berkilat. Malam adalah bayangan tak tersentuh yang memenggal kepala setiap kali sosoknya muncul kembali. Mendengkur adalah monster pemakan segalanya yang menutupi langit dengan materi gelap yang kejam. Kemampuan bawaan Duanlong melemahkan sebagian besar makhluk itu dan menyeret mereka ke dalam mulutnya. Itu adalah pembantaian. Lebah tidak pernah berhasil unggul, namun mereka juga tidak mundur. Mereka terus menyerang Nuh hingga ia memusnahkan mereka semua. Perlahan Noah mendarat kembali ke tanah. Matanya tidak tertuju pada teman-temannya. Dia sibuk meninjau pertarungan karena ada yang aneh dengan perilaku lebah. Mengapa mereka tidak mencoba melarikan diri? Noah bertanya-tanya sambil menggunakan materi gelapnya untuk melahap berbagai mayat yang menumpuk di tanah. Jarang sekali makhluk dewa terus berperang tanpa harapan untuk menang. Hanya perintah dari pemimpin yang kuat yang bisa memaksa mereka untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tempat ini aneh, komentar Noah ketika dia menyadari bahwa teman-temannya sedang menunggu evaluasinya. Kamu tidak bisa mengharapkan keberadaan peringkat 9 menjadi normal, komentar Luke, tapi Noah tetap tidak merasa nyaman. Warisan memiliki struktur dan lapisan tertentu. Mereka memberikan imbalan di balik cobaan yang dimaksudkan untuk menemukan ahli waris yang cocok. Namun, dimensi terpisah tersebut sepertinya memiliki tujuan berbeda. Permukaannya seharusnya tidak banyak, kata Noah akhirnya. Menurutku kita menggali sampai kita bertemu makhluk di tingkat menengah. Kita tidak bisa menghadapi apapun lebih dari itu. Keraguan muncul di benak Nuh setelah pertempuran. Tata letak gunung yang aneh menjadikannya zona bahaya dan bukan warisan. Petualangan kecil itu langsung menjadi jauh lebih berisiko setelah kesadaran itu. Yang lain tidak menentang evaluasi Nuh. Mereka mempercayai keahliannya, dan pemandangan begitu banyak binatang ajaib peringkat 8 juga membuat mereka sadar betapa berbahayanya dimensi terpisah. Noah dan yang lainnya mulai memperbesar celah yang dibuka oleh lebah.
Mereka menggali medan merah dan melakukan beberapa inspeksi untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar hingga perjalanan membawa mereka ke dalam bangunan bawah tanah yang besar. Serangkaian ruang bawah tanah yang dihubungkan oleh terowongan muncul dalam pandangan mereka. Banyak kepompong menutupi dinding merah itu, tapi kebanyakan terbuka. Hanya beberapa kepompong yang masih utuh, meski tampak layu dan mati. Tampaknya binatang ajaib di dalam diri mereka telah gagal dalam terobosan. Ini masih segar, pikir Noah sambil memeriksa kepompong yang terbuka. Cairan padat masih mengalir keluar dari struktur bola halus itu. Itu menutupi dinding dan meresap ke lantai. Batuan merah dan medan tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka menyerap materi itu sampai benar-benar hilang dari aula. Tidak diperlukan seorang ahli untuk memahami apa yang telah terjadi. Lebah sebelumnya telah terbang menuju langit setelah keluar dari kepompong. Apakah ini mekanisme pertahanan? Nuh bertanya-tanya. Apakah dimensi terpisah memaksa mereka untuk bangun? Kepompongnya juga aneh. Bahan-bahan tersebut tidak menyerupai bahan bergizi yang biasanya mendahului terobosan. Luke menggambarkan tempat ini sebagai sarang lebah, pikir Noah sambil menunjuk ke lantai. Teman-temannya dengan cepat memahami niatnya. Mereka mulai meninju atau meluncurkan mantra ke medan untuk menggali bagian yang lebih dalam dari dimensi terpisah. Para ahli harus menggali tanah sejauh ratusan meter sebelum mereka dapat menemukan sesuatu yang menarik. Rangkaian aula dan terowongan bawah tanah kedua muncul di bawahnya, dan dindingnya bahkan menampilkan kepompong. Ada hampir 500 kepompong di sini, Nuh menghitung setelah memperluas kesadarannya. Mereka tidak bereaksi terhadap kedatangan kami. Nuh bisa melihat lebah di dalam kepompong di lapisan kedua. Pemeriksaannya mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk itu belum siap untuk muncul di dunia. Mereka bahkan belum sepenuhnya hidup. Kepompong tidak datang dari terobosan. Mereka membiarkan spesimen baru yang bisa langsung dilahirkan sebagai makhluk dewa. Menurutku kita tidak perlu tinggal di sini terlalu lama, usul Noah. Mari kita ambil kepompong ini dan pergi. Saya tidak ingin membuat marah keberadaan di balik struktur spektakuler seperti itu. Nuh merasa kagum dengan dimensi terpisah itu. Radiant Ice telah menciptakan tempat berkembang biak bagi lebah-lebah tersebut dan juga menghilangkan batasan-batasan tertentu. Spesies binatang ajaib tertentu dapat melahirkan spesimen peringkat 7. Namun, Nuh telah melawan banyak makhluk di peringkat ke-8 sebelumnya, dan mereka berasal dari kepompong yang serupa. Apa yang dia coba ciptakan di sini? Nuh bertanya-tanya. Mengapa repot-repot dengan struktur ini? Nuh memiliki banyak keraguan yang tidak dapat ditenangkannya, tetapi hal itu tidak memperlambatnya. Dia mengambil beberapa kepompong dan menyimpannya di dalam ruang terpisah sebelum berangkat. Teman-temannya menirunya, tetapi suara mendengung tiba-tiba bergema di aula lapis kedua. Kepompong yang mereka tinggalkan pecah di depan mata mereka. Mereka melahirkan ratusan spesimen yang hampir mati dalam hitungan detik. Noah melirik kawanan itu sebelum terbang kembali ke permukaan. Pasukan itu tidak menampilkan spesimen tingkat menengah, tapi dia tidak ingin melawan mereka di bawah tanah. Pertempuran kedua terjadi di permukaan. Nuh dengan cepat membuat kewalahan makhluk-makhluk itu dan memastikan untuk menyerap energi mereka. Latihan semacam itu cukup bermanfaat bagi tubuhnya, tapi Noah tidak tahu berapa lama dia bisa meregangkannya. Apakah kamu yakin pergi adalah ide yang bagus? Divine Demon bertanya setelah pertempuran berakhir. Saya pikir kita bisa menggali lebih dalam. Saya lebih suka menghindari melihat kekuatan sebenarnya dari dimensi terpisah ini, jelas Noah. Juga, tempat ini tidak memiliki sumber daya berharga kecuali binatang ajaib. Gunung itu sendiri adalah harta karun di sini, tapi kita tidak bisa merebutnya. Noah ingin bermain aman. Dia tidak perlu menggali lebih dalam dimensi terpisah untuk menguji kekuatannya. Dia bisa menemukan binatang ajaib tingkat menengah di dunia luar, di mana dia tidak perlu takut dengan kemampuan rahasia dari dimensi terpisah. Namun, rencananya untuk segera pergi malah menemui kendala. Retakan besar terbuka di tanah, dan serangkaian sosok manusia perlahan keluar dari sana. Noah dan yang lainnya tidak bisa melewatkan penampilan para ahli tersebut. Aura mereka terbuka tepat setelah mereka kembali ke permukaan. Mereka telah mengumumkan diri mereka kepada kelompok Nuh. Adipati, Ava, Luke berteriak sambil membungkuk. Senang melihat kamu baik-baik saja. Kelompok baru ini menampilkan 3 pembudidaya peringkat 8, dengan 2 diantaranya dalam tahap cair. Kedua pemimpin tersebut termasuk di antara beberapa ahli yang hilang dari organisasi rahasia tersebut selama eksplorasi sebelumnya. Ketiganya tidak menjawab. Sinar merah menyala di belakang mata mereka, sementara suara mendengung keluar dari sosok mereka. Sepasang sayap serangga juga tumbuh dari punggungnya sebelum melesat ke arah kelompok Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1589 salinan. Jordan dan aku akan menghadapi 2 ahli tahap cair, raung Noah. Yang lain akan mengurus tahap gas sebelum mendukung kita. Noah memahami bahwa kelompoknya tidak dapat lepas dari ancaman itu begitu ketiganya mulai bergerak. 2 ahli tahap cair lebih cepat darinya, sedangkan kultivator ketiga tampaknya mampu menyamai kecepatannya.
Zat yang tidak stabil mengalir di dalam pembuluh darah hitamnya sebelum gelombang materi gelap menutupi sosoknya. Armor drakonik yang menampilkan 6 lengan menyelimuti dirinya sebelum akar menyebar ke sekitar energinya yang lebih tinggi. Akarnya melahirkan 3 bilah di tangannya yang kosong. Knight, Snorre, dan Duanlong juga keluar dari ruang terpisahnya. Noah tampil habis-habisan sejak awal pertarungan. Nuh tidak memecah belah lawan dengan santai. Tingkat budidaya dari 2 tahap keberadaan cair terlalu tinggi untuk manusia normal. Hanya Bibrida yang mampu menanggung pukulan tak terelakkan yang harus terjadi selanjutnya. Ketiganya tidak tampak seperti manusia lagi. Mata mereka yang bersinar dan sayap serangga membuat mereka tampak mengerikan. Tetapi Nuh dapat merasakan bahwa mereka masih memiliki energi mental. Mereka bertiga menggunakan mantra untuk terbang ke depan. Transformasi parsial itu tidak menghilangkan kemampuan mereka untuk mengandalkan pusat kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang ajaib. Namun, proses tersebut jelas mempengaruhi pikiran mereka karena mereka bahkan tidak bersusah payah berbicara di depan seorang teman. Duke bertepuk tangan sebelum auranya meledak ke depan. Gelombang cahaya biru membutakan Noah untuk sesaat, tapi tidak berhasil menekan gelombang mentalnya. Noah bisa merasakan Duke berkembang biak di dalam cahaya itu. Ketika cahayanya menghilang, dia melihat bahwa sang ahli telah menciptakan 3 salinan persis dirinya. Duke tidak mengalami kesulitan apapun untuk mengaktifkan teknik itu. Salinannya membawa tingkat kultivasi dan aura yang sama. Nuh tiba-tiba memiliki 4 pembudidaya tahap cair yang harus diurus. Akar berbentuk pedang di salah satu tangan kanannya terbuka sementara pegangan hitam keluar dari dada drakoniknya. Nuh menghunus pedang terkutuk itu dan menebas keempat lawannya, mendukung serangannya dengan segala yang dimilikinya. Singularitas besar muncul dari sosoknya. Seluruh area menjadi kosong dari udara, energi, dan medan saat serangan destruktifnya memenuhi daratan. Perisai Azure muncul di depan keempat Duke. Mereka mencoba memblokir singularitas, tetapi serangan Nuh akhirnya menembus mantra itu dan mendarat di tubuh mereka. Keempat Duke itu menembak ke belakang hingga jatuh ke tanah. Anggota badan dan potongan tubuh mereka telah hilang setelah bentrokan tersebut. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan kepalanya, namun tubuhnya terus bergerak. Apa-apaan ini? Nuh mengumpat dalam hati saat melihat sosok manusia tanpa kepala yang berdiri dan bertepuk tangan. 3 Duke lainnya melakukan hal yang sama, dan lingkaran cahaya biru segera bersinar lagi di area tersebut. Ketika cahayanya menghilang, Nuh dapat melihat bahwa sang ahli telah membuat 4 salinan lagi yang tidak mengalami cedera apapun. Noah menutupi area itu dengan api sebelum melancarkan serangan lain. Sang ahli tidak berhasil menghindari singularitas itu, namun ia mencoba memblokirnya dengan perisai lagi. Kedelapan sosok tersebut mengalami lebih sedikit luka dalam bentrokan itu karena singularitas Nuh tidak berhasil menembus banyak perisai. Tetap saja, sang ahli bertepuk tangan dan melipat gandakan dirinya lagi. Nuh tetap terdiam. Dia sekarang memiliki 12 lawan tahap cair yang siap melepaskan kekuatan penuh mereka. Kemampuan sang ahli tidak masuk akal, tapi Noah tidak membiarkan pemandangan itu membuatnya takut. Duke telah mengalami transformasi, tetapi hanya kelemahan parah yang dapat membenarkan kekuatan sebesar itu. Penggarap tidak bisa melipat gandakan diri mereka begitu saja. Jika tidak, Nuh pasti sudah melakukannya. Aku harus mendorongnya sampai kelemahannya mengambil alih, Noah menyimpulkan dalam pikirannya sambil menyimpan pedang terkutuk itu. Noah tidak bisa mengalahkan begitu banyak ahli tahap cair, tapi dia memiliki sesuatu yang bisa menunda mereka. Sudah waktunya menggunakan kemampuan barunya. Dunia gelap meluas dan menutupi seluruh medan perang. Lokakarya tersebut diaktifkan sementara Nuh tetap tersembunyi di dalam arus materi gelapnya. Duke mengirimkan beberapa salinannya ke depan, tetapi dunia gelap menekan kekuatan mereka dan membuat mereka tidak dapat menemukan Nuh. Sang ahli menjentikkan jarinya untuk meluncurkan gelombang kejut yang menghancurkan seluruh bagian dari teknik tersebut, tetapi dia masih gagal mengungkap Noah. Materi gelap terus-menerus mengisi kembali area yang hancur tersebut dan memberi Nuh lebih banyak ruang untuk menemukan posisi aman. Dia tidak pernah berhenti bergerak dan merencanakan tujuan barunya sesuai dengan keberadaan lawannya. Ini masih terlalu lambat, desah Noah dalam benaknya sambil memeriksa 12 salinan yang menyia-nyiakan tekniknya. Dunia gelap berhasil menekan ahli dan serangannya, namun yang terakhir tetap menjadi penggarap tahap cair. Dia hanya membutuhkan 3 rangkaian serangan untuk menghancurkan sebagian besar tekniknya dan menyudutkan Noah. Naga besar berlengan 6 keluar dari gumpalan materi gelap terakhir ketika 12 salinan mendekati area itu. Makhluk itu memiliki kekuatan binatang ajaib di tingkat bawah, namun sosoknya memancarkan energi Nuh. Kedua-belas salinan itu dengan cepat menyerang naga itu dan menghancurkannya dalam satu gelombang serangan. Mereka hanya perlu menjentikkan jari untuk menghancurkan materi gelap yang membentuk tubuhnya. Saya ingin tahu berapa banyak energi yang dapat mereka gunakan dalam keadaan ini, pikir Noah sambil memerintahkan bengkel untuk mengirimkan spesimen kedua. Naga kedua berlengan 6 keluar dari gumpalan materi gelap itu, dan 12 salinannya dengan cepat merawat makhluk itu.
Namun, dunia gelap meluas selama waktu itu dan menelan mereka lagi. Kedua belas salinan itu meluncurkan gelombang kejut, tetapi mereka menemukan bahwa dua naga tingkat rendah telah muncul di depan mereka. Duke tidak ragu-ragu untuk menembak ke arah makhluk itu, tetapi serangkaian tentakel keluar dari dunia gelap dan menyerang mereka. Tentakelnya mengenai salinan yang terkejut itu dan melemparkannya ke tanah. Sebagian besar tubuh mereka telah hilang setelah pertukaran, tetapi mereka semua berdiri dan bertepuk tangan untuk memperbanyak diri. Berapa kali dia bisa melakukannya? Noah bertanya-tanya ketika dia melihat 20 duke mengawasi ke arah dunia gelap. Yah, setidaknya ini akan mengurangi waktunya. Lebih banyak tentakel yang keluar dari dunia gelap sementara salinannya mencoba melesat ke langit. Sang ahli dengan cepat menciptakan perisai yang memblokir serangan itu, tapi dia segera menemukan dua naga di atasnya. 20 salinan itu menghancurkan naga-naga itu dalam hitungan detik. Makhluk-makhluk itu lebih kuat dari binatang ajaib rata-rata karena materi gelap, tapi Duke terlalu kuat. Dia adalah pasukan satu orang yang siap melepaskan kekuatan penuhnya dalam sekejap. Namun, 20 eksemplar itu tidak berhasil terjual jauh. Nuh terus memperluas dunia gelap dan menempatkan mereka pada posisi di mana dia bisa mengejutkan mereka dengan tentakel dan mengirim mereka kembali ke tanah. Sepertinya ini bukan gudang senjata seorang kultivator tahap cair, pikir Noah sambil memeriksa pertarungannya dan pertarungan lainnya. Nuh memperhatikan bahwa para pembudidaya bersayap tidak menggunakan banyak mantra. Mereka hanya mengandalkan kemampuan ikonik mereka sebelum membatasi diri pada teknik yang kurang kuat. Kultivator tahap gas bahkan sendirian melawan rekan Luke dan pakar peringkat 7 lainnya. Tidak perlu banyak waktu untuk menjatuhkan ahli tersebut, dan pangeran kedua tidak ragu untuk mempelajarinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1590 pengejaran. Noah menggunakan dunia gelap untuk melarikan diri dan mengulur waktu untuk lokakarya. Menghadapi Duke dalam keadaan seperti itu adalah bunuh diri, jadi dia harus mengandalkan taktik kecil untuk menjaga dirinya tetap aman. Serangan Duke tak henti-hentinya. Noah harus menyerah dalam menciptakan naga untuk memaksimalkan jumlah tentakelnya karena hanya itulah senjata yang mampu memperlambat lawannya. 20 salinan itu menyerang dunia gelap dan menghancurkan bongkahan besar materi gelap dengan gelombang kejut yang dihasilkan oleh jari-jari mereka. Namun, Nuh terus mundur sambil memaksa bengkel tersebut melahirkan lebih banyak gurita. Kapan dia akan menghabiskan energinya? Nuh mengutuk dalam pikirannya. Kecakapan bertarung Nuh sungguh luar biasa, dan sang ahli bahkan tampaknya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, Duke terus memperoleh kekuatan. Noah sudah lama berhenti menyakiti lawannya. Duke memiliki terlalu banyak perisai, dan binatang ajaib tingkat rendahnya tidak dapat menembus mantra itu. Langit telah menjadi kekacauan materi gelap dan tentakel, tetapi Duke terus bergerak maju. Tidak perlu banyak waktu baginya untuk menghubungi Noah. Hal yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. 20 salinan Duke menyudutkan Noah dalam gumpalan materi gelap dan memaksanya mengaktifkan domain bayangan untuk menghindari serangan yang datang. Nuh muncul kembali lebih tinggi di langit. Dia hampir kembali ke pintu keluar, tapi dia tidak bisa terbang dalam garis lurus karena lawannya akan segera menghubunginya. Satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah dengan menguras tenaga sang ahli secara perlahan. Noah tidak tahu berapa banyak energi yang dimiliki seorang kultivator tahap cair, tetapi dia menduga sudah hampir waktunya bagi Duke untuk mencapai batasnya. Duke terus maju hingga dia memaksa Noah untuk mengaktifkan domain bayangan lagi. Nuh membuka dunia gelap begitu dia muncul kembali tinggi di langit, dan sang ahli melanjutkan pengejarannya. Noah tidak repot-repot mencatat jumlah inti palsu peringkat 8 yang dikonsumsi selama pengejaran. Dia membuang-buang barang tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya selama pertempuran, tapi dia tidak punya pilihan lain. Duke akhirnya berhasil menyudutkan Noah, tetapi sebuah singularitas muncul dari gumpalan materi gelap terakhir dan memberinya cukup waktu untuk mundur. Kemudian, dunia gelap meluas lagi, dan pengejaran berlanjut. Noah hampir mencapai pintu keluar ketika sesuatu terjadi. Salinan Duke mulai melambat, dan serangan mereka kehilangan kekuatan. Beberapa dari mereka bahkan berhenti mengandalkan perisai ketika tentakelnya retak ke arah mereka. Hampir sampai, Noah berteriak dalam hati sambil memaksa bengkel tersebut memproduksi gurita lebih banyak lagi. Tentakel menciptakan badai yang tampaknya tidak dapat diatasi oleh ke-20 salinan itu. Mereka berhasil menghancurkan makhluk-makhluk itu dalam beberapa serangan. Tetapi Nuh selalu punya binatang baru untuk dilempar ke arah mereka. Salinannya perlahan menjadi tidak stabil. Kulit mereka mulai memancarkan cahaya biru yang menyebarkan sebagian energi yang terkandung di dalam pusat kekuatan mereka. Noah mulai lebih sering menggunakan pedang terkutuk itu pada saat itu. Batas barunya adalah sekitar 10 serangan, dan dia tidak ragu menggunakan semuanya untuk meningkatkan jumlah kerusakan yang harus diderita salinan tersebut. Kemudian, beberapa salinan meledak dan melepaskan gelombang energi besar yang memaksa Nuh menggunakan domain bayangan. Dia memutuskan untuk muncul kembali lebih dekat dengan teman-temannya pada saat itu,
dan dunia gelapnya segera mengikuti peristiwa itu. Salinannya terus meledak, tapi Noah sekarang menyadari kemampuan itu. Dia menjauh dari Duke dan membiarkan binatang ajaibnya menangani sisanya. Pendekatan aman itu memaksa Noah membuang lebih banyak inti palsu, tapi dia mengabaikan kerugian itu. Rasa haus darah yang memenuhi pikirannya membuat tugas itu menjadi mudah karena dia hanya bisa berpikir untuk menghancurkan Duke. Salinannya terus meledak hingga hanya tersisa satu. Duke tampak kelelahan setelah pengejaran yang lama itu, namun suara mendengung masih keluar dari sosoknya. Ini mirip dengan apa yang terjadi pada lebah, pikir Noah. Sesuatu memaksanya untuk bertarung meskipun dantiannya sebagian besar kosong. Nuh baik-baik saja meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Dia sebagian besar mengandalkan dunia gelap dan bengkel selama pengejaran, jadi dantian dan mentalnya tidak membuang banyak energi. Bagaimana cara membunuhnya sekarang? Noah bertanya-tanya sebelum memanggil Snorre ke dalam dunia gelap. Duke terbang ke dalam arus materi gelap bahkan jika teknik tersebut menekan pengaruhnya. Sang ahli bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pembatasan tersebut, jadi Noah bisa menunggu sampai dia berada jauh di dalam dunia gelap untuk melancarkan serangannya. Mendengkur mengeluarkan kekuatan penuh sayapnya dan melahirkan serangkaian ledakan yang menghancurkan dunia gelap dan menghasilkan gelombang kejut. Materi gelap yang kejam menyebar di setiap sudut medan perang, tapi Nuh berada terlalu jauh untuk mempengaruhi teman-temannya. Duke telah mengaktifkan kembali perisainya untuk menghadapi serangan itu, namun pertahanannya akhirnya hancur karena kekurangan energi. Materi gelap yang kejam berhasil mendarat di tubuhnya dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Sang ahli mencoba menggunakan sisa energinya untuk menangkis kekuatan itu, tapi Knight memenggal kepalanya sebelum dia bisa mengubah pendekatannya. Tentu saja, tubuhnya terus bergerak bahkan setelah dipenggal. Noah tidak tahu bagaimana menangani keberadaan itu, jadi dia membatasi dirinya untuk meluncurkan semua yang dia miliki pada Duke. Knight akhirnya bisa menunjukkan nilai sebenarnya dalam pertempuran itu karena ahlinya tidak mengaktifkan pertahanan lagi, tapi Noah juga mengandalkan Snorre dan Duanlong. Knight memotong Duke sepotong demi sepotong sementara teman lainnya menyerangnya atau merusak energinya. Nuh juga mengandalkan pedang iblis dan akar berbentuk pedang untuk melancarkan lebih banyak serangan. Duke akhirnya hancur karena serangan Nuh yang tiada henti. Akar itu jatuh di medan dan perlahan berubah menjadi cairan padat yang dilihat Nuh di bawah tanah. Nuh tidak membiarkan hal itu terjadi. Apinya, materi gelap, dan Duanlong terbang menuju Duke dan menggunakan kekuatan penghancurnya untuk menyerap energi yang terkandung dalam cairan padat. Sebagian dunia gelap bahkan menyita cairan itu dan menyimpannya di dalam lubang hitam Nuh. Dia ingin mempelajari apa yang menyebabkan transformasi tersebut. Dia sangat penasaran dengan cerita di balik gunung itu, dan hanya mayat yang bisa memberikan jawabannya. Sebagian besar mayat akhirnya menyatu dengan tanah, tetapi Nuh berhasil mendapatkan sejumlah besar energi untuk pusat kekuasaannya dan Duanlong. Dia bahkan mengambil sampel kedua dari cairan tersebut, jadi dia menganggap dirinya beruntung. Aku berhasil, seru Noah dalam benaknya sebelum membubarkan dunia gelap dan memeriksa hasil pertempurannya. Duke tidak dalam kondisi terbaiknya, dan kemampuannya jelas memiliki kelemahan. Namun, Nuh berhasil bertahan melawan makhluk yang mampu memiliki kekuatan panggung cair. Itu adalah sesuatu yang bahkan diakui oleh ambisinya. Noah merasakan potensinya melonjak setiap kali dia meninjau adegan pertempuran. Domain bayangannya, substansi yang tidak stabil, bengkel, dan pedang terkutuk memberinya fleksibilitas yang besar dalam pertarungan, dan kekuatan dasar dari kemampuan tersebut hampir memberinya kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Noah tidak yakin apakah kekuatan bertarungnya telah mencapai tahap cair karena lawannya memiliki banyak kelemahan. Tetap saja, dia akhirnya membunuh seorang ahli di level itu. Dia merasa seolah ambisinya bisa keluar dari pinggangnya dan memenuhi seluruh dunia. Mereka harus segera mengakhiri pertarungan mereka, pikir Noah akhirnya sambil melirik pertarungan yang terjadi di kejauhan.